Assalamualaikum Sobat Boki sekalian. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas tentang bendera One Piece berkibar di Indonesia. Simbol harapan atau teriakan putus asa. Tapi sebelum kita mulai, subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan info terupdate. Oke, tidak lama-lama, mari kita bahas. Belakangan ini, ada fenomena unik yang menarik perhatian banyak orang di Indonesia. Di tengah euforia menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, masyarakat dari berbagai daerah justru ramai mengibarkan bendera One Piece, bendera bajak laut dari anime populer asal Jepang. Bukan cuma satu atau dua orang. Di media sosial, kita bisa lihat foto dan video dari berbagai wilayah, dari Sumatera sampai Papua, yang memasang bendera tengkorak bertopi jerami, berdampingan dengan bahkan kadang menggantikan bendera merah putih. Apa sebenarnya makna di balik simbol ini? Kenapa bisa viral? Dan yang paling penting, apa pesan yang sedang ingin disampaikan rakyat lewat simbol anime ini? Mari kita bahas bersama. One Piece adalah serial anime dan manga karya Eiichiro Oda yang sudah berjalan lebih dari 25 tahun. Cerita utamanya mengikuti perjalanan Monkey Luffy, seorang pemuda dengan kekuatan super yang bercita-cita menjadi raja bajak laut dengan menemukan harta karun legendaris bernama One Piece. Tapi bukan hanya kisah tentang petualangan. Di balik ceritanya, ada kritik sosial yang sangat tajam. Dalam dunia One Piece, pemerintahan dunia adalah simbol tirani dan penindasan. Mereka dipimpin oleh elit korup, penuh rahasia, dan lebih sering menyembunyikan kebenaran demi menjaga kekuasaan mereka. Sementara itu, para bajak laut, termasuk Luffy dan krunya, bukanlah penjahat biasa. Mereka justru mewakili semangat kebebasan, perlawanan terhadap ketidakadilan, dan solidaritas untuk rakyat kecil. Kru topi jerami membantu orang-orang yang tertindas, menentang kekuasaan yang zalim, dan menolak tunduk pada sistem korup yang sudah lama mengakar. Nas, Frank Subai Jenny. Ketika rakyat mulai mengibarkan bendera One Piece, kita tahu ini bukan sekadar karena mereka suka anime. Ini adalah pesan simbolik, bahwa hari ini, banyak warga negara Indonesia merasa lebih terwakili oleh bajak laut fiksi daripada oleh pemerintahnya sendiri. Ini adalah teriakan putus asa, bentuk kritik halus namun sangat tajam. Mereka memilih bajak laut sebagai simbol, karena merasa negara ini justru dikendalikan oleh para elit yang korup, tidak adil, dan tidak berpihak kepada rakyat. Mirip seperti pemerintahan dunia dalam One Piece. Hari ini, kita hidup di negara yang mengklaim sedang memberantas korupsi. Tapi kenyataannya, korupsi malah semakin menggila. Kasus demi kasus bermunculan, dari menteri sampai aparat, dari pungli SKCK 100.000 sampai pengusaha kaya yang main mata dengan pejabat pajak. Semua terjadi di depan mata kita. Tapi apa yang dilakukan negara? Sanksinya lemah. Penindakan setengah hati. Dan yang paling parah, penegakan hukum dipilih-pilih yang tidak sejalan dengan penguasa langsung dihukum berat. Sementara yang dekat dengan kekuasaan malah diberi jabatan baru. Tidak heran rakyat jadi skeptis. Tidak percaya. Lelah berharap. Masalah bukan hanya soal korupsi uang. Perilaku banyak pejabat kita juga sudah sangat koruptif. Mereka minta dihormati, minta dilayani seperti raja, padahal tugasnya adalah melayani masyarakat. Lihat saja di jalanan, di kantor-kantor pelayanan publik, di tempat pembuatan dokumen. Rakyat yang butuh malah dipersulit. Irsyani, banyak artis nepo pun ditinggalkan. Diucap tidak hadir saat rakyat butuh. Bendera One Piece bukan bendera negara. Tapi, di mata sebagian rakyat, maknanya jauh lebih dalam. Kejujuran, keberanian, solidaritas, dan perlawanan terhadap sistem yang zalim. Lalu, bagaimana negara merespons? Alih-alih mendengarkan kritik yang ada di balik bendera itu, beberapa pejabat malah menyebut gerakan ini sebagai ancaman terhadap kesatuan bangsa. Padahal, jika pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat, rakyat tidak perlu mencari simbol lain untuk mewakili harapan mereka. Fenomena bendera One Piece adalah alarm sosial.
bahwa rakyat sudah mulai kehilangan kepercayaan pada sistem, bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi sudah merusak harapan kolektif bangsa. Jika pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan itu, berantaslah korupsi dengan tegas. Tanpa pandang bulu, pecat pejabat pemalas, penikmat gaji buta, dan pejabat korup. Dan yang paling penting, jangan marah pada simbol. Dengarkan pesannya. Karena bisa jadi dalam dunia nyata ini, rakyat lebih percaya pada bajak laut daripada pejabat.